Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahilan. Ahlan wa sahlan Ustazah ucapkan kepada seluruh santriwati Al-Minhaj. Ahlan Ustazah ucapkan kepada santriwati baru, semoga antuna betah tinggal dan menuntut ilmu di pesantren ini, juga bisa merasakan indahnya hidup menyantri. Ahlan Ustazah ucapkan kepada santriwati kelas 8, kelas 9. Selamat atas keberhasilannya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Untuk kelas 9, sekarang kalian adalah qudwah bagi adik-adik kelas. Panutan bagi mereka. Jadi sayangi dan bimbing mereka. Untuk kelas 8, hormati kakak kelas dan sayangi adik kelas. Dan untuk kelas 7, hormatilah kakak kelas serta hargai sesama teman. Anak-anak ustazah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Walaupun jauh di seberang, walau tak bisa bertatap muka, semoga antuna semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa untuk berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan wabah ini, sehingga kita bisa berkumpul lagi di pesantren yang sangat kita cintai ini. Semoga kita bisa belajar dengan normal di kelas seperti biasanya. Baiklah, dalam kesempatan ini, kita akan belajar atau mengulang bersama-sama masalah adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Bagaimana tidak? Adab adalah hiasan seorang penuntut ilmu. Jadi, adab dan akhlak yang mulia harus ada di diri seorang penuntut ilmu. Buku yang kita bahas yaitu kita ambil dari buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambahkan keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulnya SAW dengan akhlaknya yang mulia. Dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat kelak dibanding akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Anak-anak ustazah rahimani wa rahimakunallahu jami'ah, ketahuilah, para ulama terdahulu selalu mengajarkan anak-anak mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala juga berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun, kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Saudari-saudari ustazah yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, seorang penuntut ilmu wajib mengetahui dan mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang harus ia kuasai. Ia harus mengikuti jejak para salafus saleh dalam mencari ilmu dan beradab dengan ilmu yang telah ia raih. Ia juga perlu mengetahui bagaimana para salaf begadang dan meninggalkan enaknya tempat tidur demi mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu wajib beradab dan wajib berakhlak yang mulia. Dia wajib mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Di antara adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu adalah yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, awim ro'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan hijrahnya itu. Maka jika niat kita dalam menuntut ilmu hanya mengharapkan ijazah, maka itulah yang akan kita dapat. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantah-bantah dengan ulama, atau membantah orang-orang yang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Maka barang siapa yang melakukan yang demikian, berhati-hatilah dengan sabda Rasulullah SAW, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, wala litumaru bihis sufaha, membantah orang-orang yang bodoh, wala takhayyaru bihil majalis, dan janganlah kalian memilih majlis itu mencari perhatian orang dengannya. Faman fa'ala dzalika fannaru annaru, barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Bahkan anak-anakku sekalian, orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Wal'iyadzubillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi ila qawlihi, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah, sampai sabda beliau, wa rajulun ta'allamal ilma, dan seseorang yang menuntut ilmu, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, serta membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, ia dihadapkan dengannya, fa'arrafahu, dan diberikan nikmat-nikmat Allah kepadanya, fa'arafaha, dan ia mengakuinya. Qal, lalu ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah kau lakukan padanya? Qal, ia pun menjawab, ta'allamtul ilma, aku menuntut ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, serta membaca Al-Qur'an karenamu. Qal, Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, akan tetapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, dan hal itu sudah kau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dan hal itu sudah kau dapatkan, kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Adab yang kedua, membersihkan hati dari akhlak yang buruk.
Hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala kecurangan, kedengkian, iri, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang jelek. Yang demikian itu agar hatinya siap dalam menerima ilmu, menghafalnya, dan merenungi makna-maknanya. Adab yang ketiga, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surat Al-Quran, surat Toha ayat 114. Dan di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Adab yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a, seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal di majelis, tidak boleh terlambat. Karena menuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunat dan wajib kifayah. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperolehi ilmu yang bermanfaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam syairnya, Akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan. Akan kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Zaka'un, kecerdasan, wa hirsun, dan kemauan keras, wa jitihadun, bersungguh-sungguh, wa bulghah, bekal yang cukup, wa suhbatu ustadin, bimbingan ustad, wa tulu zaman, dan waktu yang lama. Keenam hal inilah yang diwasiatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada para penuntut ilmu. Adapun adab yang kelima, memulai dengan mempelajari kitabullah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pokok dari segala ilmu. Ia pondasi bagi kita seorang muslim. Adab yang keenam, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai para penuntut ilmu, maka jauhkanlah olehmu dosa dan maksiat, karena keduanya dapat menjadikan penghalang ilmu, keberkahannya, dan manfaatnya. Di antara dosa dan maksiat yaitu berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, menghabiskan waktu dengan sia-sia dalam menonton, seperti nonton Korea, bernyanyi, K-pop, dan lain-lain. Oleh karena itu, jauhkanlah, karena ia menjadi penghalang datangnya ilmu dan keberkahan. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan maksiat tersebut. Adab ketujuh, memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu.
Adab yang ke-8, tidak boleh sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat ini masih ada dalam dirinya. Adab yang ke-9, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh guru. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a, kita diperintahkan mendengarkan dengan baik secara seksama kepada penjelasan guru kita. Ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, namun ia tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu itu sama dengan keadaannya ketika ia mendatanginya, yaitu pulang dengan tidak membawa ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Adab yang ke-10, diam ketika pelajaran disampaikan. Diam bukan berarti tidur ya. Diam di sini adalah kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Jadi tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara bersama teman ataupun tidur. Adapun adab yang ke-11, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Dalam memahami pelajaran, manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung tanggap dan memahami pelajaran yang disampaikan, ada pula yang lambat. Namun, kita harus senantiasa berusaha untuk memahami dan memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Semoga kita termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Adapun kiat-kiat memahami pelajaran yang disampaikan adalah yang pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru, bukan di pojok, bukan yang paling belakang. Nomor 2, memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengikat atau mencatat faedah-faedah pelajaran. Yang keempat, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Yang kelima, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Yang keenam, mengulang pelajaran setelah belajar. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Adab yang ke-12, menghafalkan ilmu yang disampaikan. Adab yang ke-13, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Ketika belajar, hendaklah kita harus mencatat pelajaran, poin-poin penting, faedah dari ayat, hadis, dan perkataan para sahabat dan ulama, atau berbagai dalil bagi suatu permasalahan yang dibawa oleh gurunya. Tujuannya adalah agar ilmu yang disampaikannya tidak hilang dan terus tertancap di dalam ingatannya setiap kali mengulang pelajarannya. Adab yang ke-14, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting, karena ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafal. Adab yang ke-15, mendakwahkan ilmu. Anak-anakku rahimani wa rahimakunallahu jami'a,
ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan fahami bukanlah untuk kita sendiri, namun kita harus mendakwahkannya kepada orang lain. Jadi, kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, setelah mendapatkan ilmu, kita hafal, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, yaitu berdakwah di jalan Allah. Adapun adab yang terakhir adalah memilih teman yang baik. Anak-anakku, hendaklah kita pintar memilih teman yang baik, yang dapat membantu kita dalam perkara-perkara kebaikan. Karena seorang teman akan memberikan pengaruh kepada temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kiri. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk hanyalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi ia memberikanmu minyak wangi, wa imma an tabta'a minhu, atau engkau bisa membeli darinya, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, atau minimal engkau mendapatkan aroma yang harum darinya. Inilah perumpamaan teman yang baik. Adapun perumpamaan teman yang jelek, wa nafikhul kiri, sedangkan pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaki, bisa jadi ia membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Imam An-Nawawi mengomentari hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, akhlak mulia, wara', ilmu, dan adab. Dan di dalamnya juga terdapat larangan berteman dengan pelaku kejahatan, orang-orang yang membicarakan aib orang lain, dan berbagai macam perbuatan tercela. Apabila temannya baik, maka baik pula pengaruhnya, dan apabila temannya jelek, maka jelek pula pengaruhnya. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik sehingga kita bisa mengambil manfaat darinya. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mempelajari adab-adab penuntut ilmu, sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia serta mendapatkan keutamaannya. Barakallahu fikun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.